Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya Indonesia. Horas, majua-jua, anjua-jua, ahoy, yaho, oi di sana. Salam pehaba, kulonun. Pemirsa, berjumpa lagi dengan kami dalam rubrik Mimbar Budaya, Mimbar TV, Koran Mimbar Umum. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan lancar menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ya, pemirsa, tidak terasa, ini bulan suci Ramadan sudah memasuki 10 hari kedua. Wah, jadi sudah kita semua sudah menyelesaikan 10 hari tantangan dalam menunaikan ibadah puasa. Nah, ini terutama pemirsa yang menunaikan ibadah puasa Ramadan. Dan tantangan makin berat itu biasanya dalam pertengahan Ramadan. Wah, godaan sangat tinggi gitu. Makin tinggi gitu. Dan makin tinggi ya nanti sebentar lagi juga menyambut Idul Fitri. Nah, Idul Fitri. Nah, sebelum Idul Fitri itu dalam bulan Ramadan ini kita harus melewati fase yang sakral juga pada bulan suci Ramadan ini, yaitu malam-malam Lailatul Qadar. Nah, setiap yang berpuasa pasti menunggu ini, menunggu Lailatul Qadar. Nah, itu bulan 1000 bulan. Gitu. Nah, semoga kita semua bisa mendapatkan apa yang kita harapkan pada tahun ini, bulan 1000, malam 1000 bulan itu. Nah, di tengah perjalanan Ramadan ini ternyata pemirsa ada aktivis, aktivis ini ya. Bahasa Indonesia gimana? Aktivis ya. Yang pernah bergiat di Himpunan Mahasiswa Islam di HMI, khususnya yang berada di kawasan Cabang Medan, di HMI Cabang Medan pada masa-masanya gitu. Nah, para aktivis ini berkumpul dalam satu komunitas ya, komunitas dadakan ini sebetulnya ya, untuk menggelar acara yang bernama Tadarus Cinta Ramadan, Alimbas TV. Alimbas, kata Alimbas pemirsa, ini merupakan akronim dari Adinegoro 15. Nah, Adinegoro 15 itu merupakan markas para aktivis HMI Cabang Medan, Jalan Adinegoro 15. Setelah Jalan Selamat gitu. Mungkin senior-senior HMI kita, kantor sekretariat yang pada masa-masanya tahun 70-an 80-an itu berada di Jalan Selamat ujung. Nah, sejak tahun 80-an menjelang 90-an hijrah ke Adinegoro 15. Begitu. Itulah Alimbas. Nah, kebetulan kita mengundang para aktivis HMI Cabang Medan itu yang saban malam bertemu bersemuka untuk memeriahkan bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah Ustadz Faizul Ahmad Lubis. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suyadi. Ya, Ustadz Faizul ini berasal dari Fakultas Teknik Universitas Islam Sumatera Utara. Wah, ini dari Komisariat UISU ya Ustadz ya. Wah, nanti Ustadz bisa cerita sedikit ya pada masa jaya-jayanya dulu gitu ya. Ya, alhamdulillah. Nah, kemudian di sebelah Ustadz Faizul adalah ibu kita ini, Ibu kita Kartini. Ibu kita Kartini, ibu kepala sekolah di Binjai, di SMP Negeri 12. 11. Sekarang di SD 020256. Oh, di SD. Iya. Oke. Hairani MPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau Hairani ini seangkatan dengan saya. Ya pemirsa,
angkatan 90-an di Komisariat FPBS dulu namanya. Iya, FPBS Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni IKIP Negeri Medan yang tahun 2000-an konversi menjadi Universitas Negeri Medan. Begitu. Jadi masih puasa kita nih ya. Insya Allah. Ya, kemana kita cerita ini ya tentang ya hajatan tadarus cinta Ramadan Alimbas, begitu Ustadz. Jadi kebetulan kita amati gitu ya setiap malam Ustadz dan Bu Khairani ini tampil ya untuk memeriahkan kegiatan tersebut, khususnya Ustadz ya. Ustadz Faizul yang terus memberikan tausiah, memberikan kajian-kajian keislaman, kajian-kajian tentang Al-Quran, membongkar nilai-nilai Al-Quran itu kepada kita semua, begitu. Nah, jadi menurut Ustadz Faizul, bagaimana lah tentang kegiatan Tadarus Cinta Ramadan itu? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Suyadi sudah diundang di podcast JD. Saya sangat bersyukur momen ini adalah momen satu-satunya dalam hidup kita. Karena kalau ada sekali lagi bukan momen ini. Ya, maka setiap hidup ini peluangnya sekali saja. Walaupun itu berulang, itu bukan yang tadinya. Sudah berlalu dia, ya kan? Maka dalam hidup ini sangat berarti bagi kita untuk berbuat sebaik mungkin. Ya. Jadi berbincang-bincang dengan Abah, ya, Pak, itu senior kita kan? Iya, Abah Hadi. Beliau Hadi Priyono menggagas untuk kegiatan Ramadan ini. Beliau pertama sangat antusias, tapi ketika dia lihat responnya nggak ada, seperti hampir putus asa. Saya bilang jangan, saya bilang. Berapa orang pun kita, tetap kita jalankan, insya Allah ikut. Tapi kalau rame pun nggak kita jalankan, itu nggak jadi acara, saya bilang. Nah, rupanya naik lagi apanya, semangatnya. Ya, naik lagi semangatnya. Kemudian dari kita belum pernah ketemu, bahkan belum kenal, terakhir kita bisa ketemu, bisa kenal. Itu hikmah yang luar biasa. Ya. Dan saya terus terang juga sama PBS ini, LK1 saya itu dulu mereka yang ngadain. Nah, jadi historikalnya sangat tinggi ya. Sayangnya tokoh-tokohnya seangkatan saya nggak pernah ketemu lagi. Nah, dulu kan luar biasa itu kan. Kayak bagaimana kita mahasiswa satu universitas bisa kenal dengan mahasiswa lain kalau tidak dimediasi di himpunan mahasiswa Islam. Jangankan per fakultas ya, jangan per universitas kita sendiri, per fakultas sekarang susah kenal. Sangat kenal. Terus terang di WISU kan begitu juga kita. Kalau tidak bertemu di komisariat, maka kita tidak kenal gitu. Barangkali kita kenal hanya fakultas, atau lebih kecil lagi jurusan, atau lebih kecil lagi angkatan. Iya. Atau lebih kecil lagi nanti kalau nggak bergaul, sama kawan kompak aja berapa orang. Nah, tetapi alhamdulillah Allah berikan bagi kita kesempatan yang luas, Pak Suyadi, untuk kita mau ya. Maka hidup ini sebenarnya tawarannya adalah kemauan. Allah tuh membuka peluang pada kita setiap saat. Ya sama, waktunya satu hari 24 jam. Sama, ya kan? Nggak ada diskriminasi. Mau dia punya jabatan tinggi, ya kan? Jabatan sederhana, peluangnya sama. Sekarang kemauannya bagaimana? Kemauan ini kembali pada kita masing-masing, Pak Suyadi. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Tentu akan Allah berikan. Ya. Iya, betul. Nah, kalau bagi Khairani sendiri bagaimana nih kegiatan seperti ini? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya hari ini jadi artis ini. Jadi saya diundang oleh seorang Suyadisan. Saya bilang dia penghulu puisi di kampus saya karena dia berkecimpung ke puisinya khusus. Kalau saya ke pramukanya, ikut teater seminggu sekali gitu, kadang masuk, kadang enggak gitu. Alhamdulillah dengan ajakan Suyadi bergabung di Alimbas TV di Tadarus Cinta Ramadan, saya ikuti.
hari pertama, saya ingat hari pertama, bukan malam pertama ya, hari pertama puasa. Hari pertama puasa, saya lihat gabung, buka laptop, buka link yang diberikan, di-share di grup. Saya lihat siapa ini hostnya, ada Abah Hadi gitu. Siapa? Kayaknya nggak angkatan saya waktu HMI gitu. Saya juga waktu itu ikut MOP, ikut LK. USU Abang dah. Kami USU LK satunya nih, USU penyelenggaranya komisaris USU gitu kan. Ada Ustadz Faijul, siapa lagi nih gitu. Jadi kegiatannya apa saja ya, Abah Hadi membuka acara gitu sampai terakhir. Dengan adanya kegiatan ini saya buatlah sebuah puisi. Mungkin bisa dibacakan ya. Boleh, silakan dibacakan. Sebuah puisi tentang kegiatan ini gitu. Saya tertarik dan alhamdulillah di hari pertama saya mengikutinya di kantor. Saya buat puisi ini dan ini puisi yang menjadi kenangan sangat indah pada saya dan hikmahnya luar biasa. Rani sahabat langit di tadarus cinta Ramadan. Pertama di satu Ramadan diselimuti warna-warni rasa. Siapa saja ya? Apa yang dibahas? Gimana nantinya? Bercampurlah bak es Kalimantan Binjai. Pertanyaan-pertanyaan seketika berkecamuk dan terjawab akhirnya. Ternyata ada keluarga alumni HMI di Alimbas TV. Ada seniman-seniman handal Medan sekitar Sumatera Jawa. Ada adik-adik di berbagai komisariat perguruan tinggi. Bhinneka Tunggal Ika bersatu dalam tadarus cinta Ramadan. Abah Hadi membuka kalam dengan senyuman. Ayat-ayat suci Al-Quran berkumandang dari seluruh kalangan. Kajian makna dibaca dengan pemahaman dalam. Masya Allah, kalammu melangit. Kajian dari Abang Faijul menusuk kalbu, menyentuh nurani sampai ke urat nadi. Diskusi sederhana bermakna, mengingat diri untuk kembali berbenah, mencegah kejahilan pada sesama. Raja seniman kampusku, penghulu syair Medan, Suyadisan, membuka sesi sastra. Di alunan intonasi merdu, syahdu bermakna, permainan kata dalam bait-bait puisi religi, para seniman sejati berganti-ganti. Begitu menyentuh menyayat hati, menuju pertemuan pasti pada Sang Halik, Ilahi Robbi. Ada lagi Adinda Kevin, sang kritikus Alimbas, selalu beraksi, membuat pertemuan ini bervariasi dan semakin berarti. Masya Allah, tadarus cinta Ramadan yang penuh berkah, Alimbas kami luar biasa. Tercipta puisi ini, Suyadi, luar biasa karena acara tadarus cinta Ramadan jadi itu jadi inspirasi bagi saya dan itu merupakan kegiatan yang luar biasa. Tadarus Al-Quran, pemahaman terhadap arti Al-Quran itu sendiri dibahas. Ada kajian dari Ustadz, kemudian ada pembacaan puisi religi, luar biasa. Menurut saya gitu. Selama ini belum pernah ya? Belum pernah. Seperti kata Abang ya? Tadi, seumur hidup takkan ada untuk yang momen-momen seperti ini yang luar biasa. Dan mungkin ini bisa dibuat sesi 2 di Ramadan 1446 Hijriah mungkin. Amin. Jadi pemirsa, memang kegiatan tadarus cinta Ramadan ini terbilang unik. Ya, biasanya orang mengadakan itu misalnya tadarus puisi gitu ya, tadarus puisi pada bulan Ramadan itu cuma sekali dalam satu Ramadan. Ini saban malam pemirsa, setiap malam bagaimana? Ini Ustadz bagaimana ini setiap malam Ustadz berlangsung kegiatan tadarus cinta puisi? Bagaimana efeknya, efek budaya ini berdasarkan kajian keislaman ya Ustadz? Pada dasarnya
kita memiliki potensi seperti itu. Cuman kita kadang nggak tahu kalau belum dilakukan. Kita semua punya kemampuan yang luar biasa dikasih Allah. Ya, Bu Rani tadi dengan luar biasanya menyampaikan makna-makna tadi dalam bentuk syair ya. Itu tidak bisa dibuat serta-merta atau yang memang tidak pernah ikut gitu. Nah, ini salah satu. Lain lagi Pak Suyadi ya. Dengan kegiatan ini kawan-kawan lain merasa dihormati, diajak kembali ya untuk bisa bersilaturahmi. Itu yang pertama. Yang selanjutnya tentunya bagi yang belum pernah ikut atau yang masih siswi itu akan mendapat pengalaman yang dia itu tidak melakukan. Orang pengalaman kan biasanya melakukan baru punya pengalaman. Dia dapat duluan sebelum melakukan. Jadi keuntungannya banyak Pak Suyadi. Jadi kalau keuntungan di dunia saja kita bisa lihat bagaimana hebatnya, insya Allah di akhirat nanti akan Allah berikan jauh lebih banyak lagi. Asal niat kita memang karena Allah, ya. Karena semua aktivitas kita ini dihitung ibadah. Jangan bukan hanya baca Quran ibadah ya, tetapi menyampaikan kebaikan itu dalam bentuk puisi ibadah. Karena bagian-bagian itu juga yang masuk ke relung hati kan. Nah, kadang ada orang belum tersentuh dengan Al-Qur'annya, tetapi dengan makna di dalam Al-Qur'an yang kita bisa tuangkan di dalam puisi, dia suka atau dia familiar, masuk sebelum masuk ke Qur'annya. Maka saya terus terang bilang sangat mensupport untuk elaborasi, kolaborasi terhadap dakwah dari segi manapun. Ya, itu Pak Suyadi. Jadi bisa diambil dari sisi dakwahnya ya. Iya. Dan apakah ini hukumnya ya dalam hukum Islam ini apakah ini termasuk memeriahkan apa ya malam-malam bulan Ramadan begitu ya? Benar. Selagi kita masih bisa memberitahukan, menyampaikan, itu memeriahkan. Ya. Nah, saya sering bilang begini. Mungkin kita tidak pelaku, katakanlah misalnya ada produk, pabrik satu membuatnya, kita ikut memasarkannya, itu kan sudah memeriahkan, sudah menyampaikan produknya. Siar ya, Sudah, Abang Daya. Iya, udah kan? Kalau dalam ilmu marketing itu sudah masuk marketingnya, ya kan? Sudah menyampaikan kepada Orang lain, pemakainya, usernya, konsumennya. Nah, begitu juga agama ini. Nah, jangan kita merasa harus di mimbar bisa menyampaikan, karena di mimbar juga belum tentu bisa hadir, ya kan? Tetapi dengan adanya seperti ini, insya Allah nanti bisa dipublikasikan, dan insya Allah ini menjadi dokumentasi, dokumentasi yang kita lakukan gitu. Jadi siapapun bisa membuka memori nanti, baik ketika masih kita ada ataupun nanti kita nggak ada, Pak Suyadi. Ini memang jadi sesuatu yang unik dan luar biasa. Padahal idenya itu sederhana, kemudian spontan. Nah, setiap malam Ustadz secara khusus mengkaji memberi tausiah gitu ya Ustadznya. Nah, ini dalam kerangka kebudayaannya ini bagaimana nih Ustadz? Nah, kembali lagi budaya itu kan dibangun dari kelakuan atau perilaku kita setiap saat, ya. Nah, kalau kita bisa melakukan itu akan menjadi budaya dia kan. Nah, budaya jadi kebiasaan, jadi habit kan. Nah, maka jadi karakter. Nah, bagi aktivis HMI itu kan karakternya selalu Islamnya kan. Ya, Islamnya itu. Nilai identitasnya di situ. Iya, Islamnya itu dalam bentuk warna yang bagaimana, itu kembali kepada habitnya. Ya, kalau Pak Suyadi di seni sastranya kan, ya kalau saya sih insya Allah ikut itu senang. Dulu waktu mahasiswa Pak Suyadi aktif inaugurasi, diajak vokal ikut, walaupun untuk rame-rame, diajak untuk nari kreasi ikut gitu, ya kan artinya seni itu bukan berarti kita nggak bisa, setelah kita ikut bisa. Dan memang selalu ada nuansa positif negatif. Sekarang kita berpijak atau berdiri yang di mananya gitu. Nah, kalau kita ambil pada yang positifnya seperti keislamannya, ya kita di situ. Ya.
Kalau yang lain kan demikian juga kan. Nah, seperti itu kira-kira Pak Suyadi. Nah, bagi Bu Khairani, ini bagaimana ya untuk kegiatan ini bisa nggak kita sebut sebagai pembinaan mental ya? Selain para aktivis itu sendiri, karena acara itu juga dihadiri generasi muda juga ya. Karena tidak hanya alumni HMI, tetapi juga anggota aktif HMI dan mungkin calon anggota karena ada anak sekolah ya, siswa gitu ya. Ini bagaimana nih tanggapannya? Iya, kalau menurut saya pribadi nanti mungkin ke generasi mudanya, saya pribadi ini menunggu-nunggu acara ini. Ini kan kita mulai pukul 9 awalnya, ya. Akhirnya kan kita tadarus agak lama tuh. Kasihan Abah Hadi yang memang di Bogor menunggu kita kan, mereka mungkin duluan tadarusnya. Ya. Selesai tarawihnya ya. Di awal. Jadi kita buka lah 9:30. Jadi setiap malam setelah sholat maghrib, saya menunggu tuh Abang dah. Suyadi, saya menunggu. Cepat Mama ini mau Zoom ini, mau tadarus cinta, tadarus cinta Ramadan. Jadi kita harus selesaikan tarawih kita di rumah, karena kami kebetulan di rumah sama anak-anak. Kita selesaikan tarawih di rumah, tadarus. Jadi mereka sambil tadarus, kadang-kadang saya ini buka laptop, mulai Zoom, tadarus cinta Ramadan. Anak-anak mulai ini komen ini. Jadi ini acara saya tunggu-tunggu karena banyak hal yang menjadi pengalaman, yang menjadi pembinaan minimal pada diri sendiri, pada saya. Kita kan mengaji Al-Quran, kita membaca Al-Quran bersama-sama tadarus. Pada saat membaca saya, Abang Dan baca, Suyadi membaca, Abah membaca, peserta yang lain membaca. Alhamdulillah bagus bacaannya gitu kan. Oh ya seperti ini kan, kita sambil melihat yang di-share oleh Abah Hadi gitu. Kita udah tahu gitu. Jadi kita ada pembelajaran di situ. Setelah itu kita kaji secara terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Kita kaji bersama. Kemudian kajian-kajian itu dimulai lagi dengan dibuka kembali oleh Al-Ustadz Abangda Faijul gitu. Masya Allah luar biasa, ada tadarusnya, ada pengajiannya, ada kupas kitabnya, pendalaman Al-Qurannya, dan terakhir ada pembacaan puisi religi lagi tentang Ramadan, tentang tadarus, tentang bagaimana kita mencintai Al-Quran. Bahkan di Lailatul Qadar, walaupun belum datang Lailatul Qadar, kita tunggu gitu. Ini pembelajaran bagi saya sendiri. Apalagi ke generasi penerus. Kalau sebagai seorang HMI sendiri, remaja-remaja yang termasuk mahasiswa yang kita undang dari komisariat kemarin FBS, ada komisariat dari USU Abang Daya, USU ya, USU, dan juga dari siswa-siswa Al-Azhar Plus gitu kan. Itu pembelajaran yang luar biasa bagi mereka. Mereka melihat orang-orang tua mencintai Al-Quran, kenapa kami tidak? Itu pembelajaran bagi peserta didik secara psikologi gitu. Orang-orang tua kami, alumni-alumni HMI mengkaji Al-Quran bersama-sama. Kami malulah generasi muda nggak tahu. Semua kami bisa, apalagi Al-Quran. Jadi motivasi bagi mereka. Kemudian mereka mendengarkan Abangda Faijul mengupas tentang surat Al-Baqarah yang sampai kemarin malam kita bahas secara terperinci. Luar biasa menurut saya. Pembelajaran dari segi pembinaan akidah, akhlak yang sangat bermanfaat lah bagi generasi muda, juga kepada kita yang sudah memang usianya rata-rata 50 tahun ke atas ya Abah ya. Lolita ya? Iya, Lolita gitu. Jadi ini pembelajaran yang luar biasa. Inilah namanya Ramadan penuh hikmah. Kalau kita menyambutnya gembira, kemarin itu kan kita nyambut gembira. Di Ramadan ini ada tadarus cinta Ramadan, apakah tidak gembira lagi kita? Jadi luar biasa, saya sangat support channel Alimbas TV yang diprakarsai oleh Abah Hadi Suyadi dan Abang Faijul. Dan insya Allah bermanfaat bagi semua orang, semua kalangan, seperti yang di puisi saya tadi. Karena ini langsung YouTube-nya di-share.
Iya. oleh Abah Hadi gitu. Siapapun bisa. Dan YouTube-nya saya share ke grup-grup saya, semua. ke grup sekolah saya, ke guru-guru, ke rekan-rekan semuanya. Bahkan di grup bahasa sastra Indonesia kelas A sih. Jadi kan nggak masuk tuh kan kelas B khusus gitu. kelas A ya. Mereka bilang yang Iya. Kristen Japri, kau Rani kenapa kau share itu? Nggak apa-apa lah, kan ada yang beragama Islam gitu. Saya nggak peduli Iya, Abang Da. iya. Ada yang beragama Kristen, yang penting saya share yang di-share oleh Abah Hadi. Siar ya, namanya juga YouTube ya. itu, karena kita bersiar juga ke kawan kita. Lihat tuh ada teman kita Suyadi penghulu puisi gitu. Keren Rani, ikutlah gitu. Insya Boleh Allah masuk. kan ini Iya. kan siar. Insya Allah mereka nanti malam mungkin ikut Alhamdulillah. di Iya, kegiatan kita subhanallah. yang beragama Islam gitu. Kayak ceramah Ustadz Kondang Dais Juta Umat, Zainul MZ, semua kalangan kan, Semua, iya. semua agama, tidak hanya yang Islam yang mendengarnya gitu ya, semua yang di luar Islam juga ikut mendengar, ikut menyaksikan. Jadi di acara kita itu kan semua kalangan Betul, gitu. betul. Pak Suyadi, saya saking semangatnya, Facebook saya itu kan banyak grup, Wih, banyak grup. iya. Saya share. Ada yang marah sampai Facebook blokir saya 6 hari, nggak boleh lagi nyebarkan. Oh iya, Iya ya. iya. Karena konsekuensi melanggar attitude, ada yang nggak setuju, saya sampaikan. Iya. Oh, Tapi itu ada yang konsekuensi lapor, lah ya, saya pikir ya. Niatnya kita bukan Padahal mau ini budaya ya, budaya, budaya. bukan kepingin mempengaruhi akidah, tetapi ya tetap yang memang yang nggak setuju itu, nggak suka itu, tetap menolak dan konsekuensi itu harus kita terima ya. Saya malah kalau ada konsekuensi paling suka, karena berarti udah dapat, udah bener. Sama dengan anekdotnya dulu gini, kalau masuk ke Medan, tanda-tandanya gimana? Mau dari Siantar, mau dari Aceh kan, Oke. keluarin aja pakai jam tangan, keluar di tangan. Iya. Kalau masih ada jamnya di tangan, belum sampai Medan. Tapi kalau jamnya sudah hilang, udah Medan lah itu. Itu namanya seperti itu. Ada pun anekdot begitu ya. Iya, itu lama itu. Benar-benar Abang. Saya pernah juga. Iya, terdengar seperti itu. Jadi dakwah itu demikian juga. Iya. Ya kan, kebaikan itu demikian juga. Kalau sudah ada yang tersinggung, marah, itu sudah masuk. Itu sama dengan reaksi obat. Ya, reaksi obat kan gitu. Iya, betul. Kalau masuk, artinya ada reaksi. Iya. Misalnya efek samping, ya kan? Nah, itu merupakan reaksi. Jadi jangan takut dengan reaksi. Ya, jangan takut dengan reaksi. Reaksi itu malah baik. Nah, untuk menjadi apa ya? Iya. Kebaikan ya. Ya mungkin orang hanya melihat sepintas ya, kalau lihat ke Ya, dalamnya betul. betul-betul nilai kebudayaannya sangat tinggi gitu. Nilai-nilai kebudayaan Islam ya, syiar dan dakwah gitu. Ya karena waktu saya sekolah, waktu SPG juga itu dakwah bil qalam ya, dakwah itu melalui kata-kata, kemudian juga dakwah melalui tulisan, sehingga menjadi pewarta, sehingga menjadi wartawan gitu ya. Bahwasanya kita melalui tulisan berdakwah, melalui puisi-puisi, melalui karya-karya sastra kita berdakwah. Karena pasti karya sastra itu memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan hal-hal yang positif gitu. Sama dengan ajaran agama memperjuangkan kebenaran begitu. Jadi gini Suyadi, saat ini gitu, saya belum bisa berdakwah seperti Abang Da Faijul menyampaikan ayat demi ayat gitu kan, karena belum belajar gitu. Ya, insya Karena Allah kita bisa. tahu kita bisa ukur ilmu agama kita gitu. Tapi saat ini kita bisa berdakwah melalui puisi kita gitu. Iya. Dan insya Allah dakwah yang disampaikan di Tadarus Cinta Ramadan oleh Ustadz Faijul itu memotivasi pada saya gitu. Kenapa aku nggak bisa seperti beliau ya? Betul. Beliau jurusan teknik, Iya, benar. aku jurusan bahasa asli loh gitu. Kalau kalamnya sudah kita kuasai ya, retorika mungkin sudah kita kuasai Udah gitu. bisa. Perbendaharaan bahasa mungkin kita lebih dari Jauh. Bang Da, maaf ya, Bang Da, Benar, gitu. jauh. Tapi kan kita sekarang belajar. Jadi dengan adanya Alimbas TV di Tadarus Cinta Ramadan ini, banyak hal yang memang kita dapat gitu. Ya memang terbilang unik ya dari latar belakang kita itu ya. Bahwasanya ternyata acara-acara Tadarus Cinta Ramadan itu memang tempat pertemuan ya. Memang kolaborasi dari berbagai macam kalangan. Karena ada yang latar belakang teknik, latar belakang bahasa, Ada dokter, juga yang matematika. Iya. Ya kan, ada profesor matematika, guru besar Pintar matematika. nggak baca puisi kan? Jadi yang orang puisinya ada, yang religiusnya ada, begitu kajiannya tuh. Pemirsa, mungkin
Anda penasaran gitu ya dengan acara Tadarus Cinta Ramadan yang di dalamnya ada pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian kajian Al-Quran itu sendiri, kajian tafsir Al-Quran, kemudian kajian keislaman, tausiah, dan pembacaan puisi. Untuk itu, mari kita saksikan cuplikan acara tersebut berikut ini. Selamat datang kembali berkumpul di forum Tadarus Cinta Ramadan. Abang kakak, mari kita mulai. Kita sama-sama membaca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulna daribu biba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikian, siapa yang berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Aha, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mencegah kemungkaran, itulah namanya ukhrijat linnas yang disampaikan Al-Quran ya di ayat yang lain. Menguasain tentunya ada bagian-bagian atau juga ya kebenaran yang al-haq itu kan milik Allah. Kita hanya menyampaikan milik Allah. Kalau belum milik Allah juga belum bisa diterima, jangan marah. Bagus ide membuat puisi-puisi yang kita bacakan di Ramadan ini akan kita kumpulkan dalam bentuk antologi puisi. Malam ini kita pembaca yang terbilang luar biasa ini. Ya, ini ya ada 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Yang perempuan ini pernah menjadi singa panggung ya, singa panggung teater di Sumatera Utara nih. Tradisi. Begitulah tradisi kami. Setiap Ramadan, 2 pekan menjelang bulan penuh berkah itu, harga sembako melejit ke langit. Ekornya menjerat leher kami. Tapi kami tetap memasak secawan daging untuk disantap sahur. Sebagai penanda rasa syukur dan bahagia. Sekaligus menjemput keberkahan Ramadan. Begitulah tradisi kami. Menjalani Ramadan dengan antrian panjang sembako. Harga beras semakin menggila. Ibu-ibu berdesakan demi 5 kilogram beras yang tak cukup untuk makan sepekan. Keringat bercucuran, kerongkongan semakin mengering, rongga mulut kian pahit. Allahu Akbar. Setiap Ramadan hati teriris. Antrian panjang para fakir bergumul untuk mempertahankan perut. Namun dari perut-perut fakir itu mereka mendulang emas. Di perut-perut saudaranya mereka berdiri dan lantang bicara. Persediaan beras negara cukup. Lalu operasi pasar, lalu belusukan, lalu bansos, lalu kita masih saja percaya. Padahal mereka menjual kemiskinan kita.
mempermainkan perut-perut kita yang kosong. Allahku, apakah kezaliman ini sudah tradisi? Sekian, terima kasih. Harus menamai apa rasa yang membuncah, mendesir-desir senantiasa, kekasih. Ku namai apa keinginan menemuimu dengan cara paling indah dan mulia jika waktuku tiba. Lihat, kekasih, untuk perjumpaan kita kusiapkan oleh-oleh. Tidak diterima. Sepanjang perjalanan ini telah kukumpulkan bekal yang tak pernah kuhitung apakah cukup atau tidak. Sebab terkadang bekal yang telah kugenggam terlepas begitu saja oleh kecerobohanku. Melangkah lagi, kumpulkan bekal, hilaf lagi. Duh, kekasih. Tetapi, bukankah engkau tahu masa kanak dan remaja penuh warna telah kulewati bersama alun kalammu? Tak pernah hampa. Kawan sebaya dan guru mengaji saksinya. Lembar demi lembar kuselami lautan kitabmu untuk memahami dunia, menemukan makna. Dan aku merasa telah kau genggam diriku, kau tuntun langkahku. Peristiwa bersinambung. Sesekali meluluh lantakkan keteguhanku, menyeretku ke dalam arus tak terbendung. Hanyut aku, kekasihku. Mana genggamanmu? Aku dengan sepenuh sadar terus berjuang menggapaimu, meniti jejak demi jejak menuju kembali pada jalanmu. Kekasih, aku hampir sampai. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Ya, pemirsa, demikian tadi telah kita saksikan ya cuplikan hajatan Tadarus Cinta Ramadan yang ditaja oleh Alimbas. Alimbas.com, Alimbas TV, Alimbas Connection, pokoknya ada Alimbasnya di situ. Nah, tentang hal ini mungkin kita akan bertanya dulu, akan berbincang dulu dengan inisiator kegiatan tersebut, yaitu Abah Hadi Priyono. Terima kasih. Pemirsa, ya, tadi kita berbincang dengan dua tokoh Tadarus Cinta Ramadan Alimbas, Ustadz Faizul dan Khairani. Nah, sekarang kita akan bertanya-tanya nih kepada inisiator komunitas baru, komunitas yang diberi nama Tadarus Cinta Ramadan Alimbas. Beliau adalah, kita memanggilnya Abah Hadi. Hadi Priyono nama aslinya, seorang tokoh dari Sumatera Utara, aktivis HMI, sangat kental darah HMI-nya, Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam kok Indonesia lagi ya. Sejak dari Medan, pengurus cabang Batu sampai ke pengurus besar.
Dan sekarang bermastautin di Bogor, di Jawa Barat. Kita akan bertanya-tanya dengan Bang Hadi atau Abah Hadi ini. Apa yang menggerakkan Abah Hadi menggelar acara Tadarus Cinta Ramadan? Silakan, Mbak. Baik, Bang Suyadi, terima kasih ini sudah diundang di podcast Bang Suyadi yang luar biasa ini ya di Mimbar Umum. Terima kasih Ya. sudah ajak gabung. Kalau pertanyaannya Ya. apa yang melatar belakangi, Ya. apa yang menginspirasi munculnya Tadarus Cinta Ramadan. Jadi sebenarnya komunitas Alimbas itu Adi Negoro 15, itu tempat sekretariatnya HMI Cabang Medan yang sekaligus pusat pelatihan, pusat training anak-anak HMI waktu itu dan pusat aktivitas. Kita dulu zaman mahasiswa mulai dari ngeband, baca puisi, bertengkar, rapat, diskusi, seminar, semua di Adi Negoro 15. Jadi Alimbas itu memang berbekas dan kami yang ada di Jabodetabek dan daerah-daerah lainnya punya satu ikatan, maksudnya. Jadi ini sebenarnya kegiatan rutin setiap tahun, ya kan? Kita kumpul karena tidak memungkinkan untuk kumpul offline. Ini di berbagai pelosok tanah air kan. Alumni Alimbas ini, alumni HMI yang dulu digojlok di Alimbas ini, akhirnya memilih ruang virtual. Bisa lewat Zoom, bisa lewat aplikasi-aplikasi virtual lainnya. Dan ini terus ya setiap tahun. Dan untuk tahun ini kita buat namanya Tadarus Cinta Ramadan. Jadi kita bertadarus. Nah, kenapa misalnya ini dilakukan? Jadi juga terinspirasi ada baca Quran, baca puisi dan diskusi. Nah, kenapa ada baca puisi? Kita terinspirasi dengan beberapa kali event Tadarus yang dilakukan oleh teman-teman dan senior-senior para penyair di Taman Ismail Marzuki, ya kan, ada Tadarus puisi. Kemudian juga saya pernah menghadiri yang dibuat oleh Buya Taufik Ismail dan sejawat-sejawatnya para penyair hebat. Nah, karena itu kita pilih namanya Tadarus Cinta Ramadan. Jadi tadarusnya itu bisa lewat baca Quran, baca puisi dan diskusi gitu. Tentu saja muaranya cinta Ramadan, gitulah kira-kira Bang Suyadi. Ya. Wah, keren. Berarti sudah berlangsung setiap tahun ini ya. Ya. Cuma kali ini nuansanya berbeda begitu ya. Tahun ini karena gayung bersambut dengan host di Mimbar Umum Bang Suyadi San yang kental dengan suasana kepenyairannya, itulah yang membuat Tadarus Cinta Ramadan ini jadi agak lebih keren lah. Iya, iya. Ya memang terbilang unik ya. Kegiatannya biasanya orang menyelenggarakan sekali gitu selama bulan suci Ramadan. Ini Saban malam, di situ unik apa? Unik Ya. sekaligus tantangan nih. Jadi Iya. tadinya kita pesimis ini bisa menyelenggarakan setiap malam, tapi justru Ustadz kita, teman kita juga, Ustadz Faizul Ahmad Lubis, beliau alumni di UISU, justru memompa kita, kalaupun cuma 3 orang kita jalankan aja lah katanya. Iya. Gitu. Tapi ternyata ramai juga mulai dari mahasiswa, Malam edisi pertama. ya para mantan aktivis mahasiswa, ya kumpul-kumpul luar biasa ini dari berbagai profesi ya. Dan tidak semuanya juga ini jago-jago baca puisi, Bang Suyadi. Contohnya misalnya, saya itu penikmat puisi, bukan pembaca puisi, bukan pengkritik, bukan kritikus ya, tapi penikmat aja, gitu. Nah, ini luar biasa. Kali ini saya senang itu dengan teman-teman dari Medan, sejawatnya Bang Suyadi yang juga antusias dengan acara ini. Ya, animonya memang
luar biasa lah dari teman-teman ya, mantan aktivis HMI begitu. Ya, terutama kebetulan teman-teman kita dari kalangan yang berada di guru gitu ya, di guru di sekolah, di perguruan tinggi gitu. Ini luar biasa nih antusias mereka. Nah, kemudian targetnya apa kira-kira nih? Apa acara ini? Adakah pertemuan tadi menghimpun apa ya, buku atau apa gitu, supaya pemirsa kita tahu ini. Iya, Bang Suyadi. Jadi Ya. beberapa aktivitas komunitas Alimbas itu memang selalu ujungnya itu bagaimana mampu kita merekam jejak aktivitas-aktivitas itu. Dan salah satunya ya lewat penerbitan buku. Jadi sudah ada sekitar 4 buku yang diterbitkan oleh komunitas Alimbas ini, Adi Negoro 15, ini para mantan aktivis mahasiswa di zamannya dulu di HMI. Nah, kami biasa menulis ya, sejak dari zaman mahasiswa. Dulu kita zaman mahasiswa itu merasa hebat kalau sudah bisa menjebol redakturnya Mimbar Umum supaya kita bisa diterbitkan di Mimbar Umum atau di Waspada ya, dan beberapa harian lainnya di Medan. Nah, itu kemudian pengalaman-pengalaman menulis itu juga dituangkan, bahkan pengalaman-pengalaman aktivitas itu dituangkan dalam beberapa buku. Nah, kali ini Bang Suyadi, Iya. teman-teman rupanya juga bukan hanya menulis berbagai telaah ya, mulai dari jurnal dan lain sebagainya, baik bersifat serius, sangat akademik maupun sekedar celotehan. Nah, ternyata mereka juga gemar menulis dan membacakan puisi. Nah, di Tadarus Cinta Ramadan inilah kita akhirnya tercetus juga bagaimana ini kalau kita terbitkan satu buku ya semacam ada antologi puisi anak Alimbas, begitulah kira-kira. Ya kan? Dan ini masih dalam proses. Saya juga belum terbayang itu nanti bentuk bukunya seperti apa. Tapi target kita memang di bulan Syawal ini kita merekam seluruh jejak refleksi kecintaan kita pada bulan mulia yang penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan ini. Refleksinya bisa kita rekam jejaknya melalui satu buku. Begitu kira-kira Bang targetnya ya dalam jangka pendek. Jadi bakal ada calon buku kelima ini, Produk Alimbas ya. Insya Allah, mohon doa dan dukungannya tentu saja. Wah, ini luar biasa nih. Ya, ya memang hidup ini penuh jejak gitu. Jadi sayang ya kalau kegiatan yang saban malam itu berlangsung ya kalau tidak ada jejak. Jadi puisi-puisi yang dibacakan pada tiap malam itu dikumpulkan dan akan didokumentasikan dalam bentuk buku yang kemarin tersepakati atau disepakati yang bertajuk Liko. Liko. Yang maknanya apa itu, Bang? Jadi Liko ini kan maknanya ini kan pertemuan, tapi kita lebih memaknai sebagai sesungguhnya ini pertemuan yang sudah terjadwal. Di situ ada semangat, di situ ada juga campur tangan yang maha penggerak pemilik kekuasaan, pemilik alam ini, ya kan. Justru menurut kami maknanya adalah ini satu pertemuan yang sudah terjadwal. Terjadwal yang dijadwalkan oleh penguasa sendiri, oleh Tuhan sendiri, begitu, ya kan. Kita hanya tinggal melakoninya saja, gitu, ya kan. Kita nggak tahu nih misalnya Liko podcast saya dengan tokoh penyair dari Medan yang menggawangi mimbar budaya ya kalau nggak salah mimbar budaya. Iya benar. Ini sebenarnya sudah dijadwal Allah, tapi kita nggak tahu ini. Liko podcastnya ini sudah ada, termasuk juga Tadarus Cinta Ramadan itu. Jadi maknanya adalah pertemuan yang sudah terjadwal, yang kita rindukan,
mungkin nanti ujung paling ujungnya adalah pertemuan yang sudah terjadwal di Yaumil Akhir kelak. Mudah-mudahan ini menjadi catatan penting uh, dalam refleksi kecintaan kita di bulan Ramadan ini. Semakin terus mendekatkan kita pada Sang Khalik. Begitu kira-kira. Oke, wah mantap. Ya, kita mendoakan semoga nawaitu, semoga harapan tadi bisa tercapai. Bagaimana menerbitkan antologi puisi yang berjudul Liko yang ditulis oleh aktivis Alimbas, begitu. Ya, para Juga, mantan aktivis dan termasuk aktivis yang sekarang juga ini adik-adik mahasiswa. oke, karena ada juga pesertanya yang calon mahasiswa, yang masih Ya, siswa. bahkan calon mahasiswa. Ya, anak Iya. ada kemarin tuh ikut dan ini sekaligus juga ini mohon izin saya menyampaikan kepada seluruh pecinta kepenyairan, pecinta sastra dan kawan-kawan dimanapun berada, khususnya wabil khusus warga Sumatera Utara, silakan ikuti Tadarus Cinta Ramadan. Insya Allah kita gelar setiap malam ini, Bang Suyadi, dan mohon dukungannya. Ini kalau semua warga Sumut, ya kan, semua berpuisi ini, kita punya catatan luar biasa nih tentang Indonesia ini. Begitu, Bang Suyadi. Jadi mohon dibantu untuk disebarluaskan juga nih. Ya. Ya, setiap malam pukul 21.30 di ruang Zoom ya, melalui virtual Zoom begitu. Ya, seusai sholat tarawih itu. Khusus sholat tarawih, ya persis. Ya, baik, pemirsa. Wah, ini perbincangan kita dengan inisiator Tadarus Cinta Ramadan. Bagaimana mengkaji syiar Islam lah begitu ya melalui tadarus itu, karena ada bentuk kajian Al-Qur'an, ada kajian tafsir Al-Qur'an, kemudian kajian keislaman, kemudian tausiah begitu. Nah, Abah Hadi, di Bogor lagi musim apa nih? Hujan atau gimana? Di Bogor ini sedang normal. Jadi di Bogor itu kalau dalam seminggu ada hujan sekali saja, nah itu kemarau namanya. Wow, gitu ya. Karena setiap hari ada hujan. Nah, tapi kalau 24 jam diguyur hujan itu baru musim hujan itu. Gitu. Jadi ini dingin. Kemarin alhamdulillah tidak hujan. Hari ini mendung, gerimis sedikit. Dan ini alhamdulillah di Bogor agak tidak terasa nih puasanya ini, karena suasananya oke banget ini, gitu. Suasananya sejuk ya. Kalau sekarang musim takjil, hampir di setiap persimpangan itu meriah takjil itu. Luar biasa warga Bogor dalam menyemarakkan Ramadan. Jadi betul-betul war takjil katanya ya, betul takjil. Jangan sampai nggak kebagian loh, Abah Hadi ya, takjilnya. Alhamdulillah. Jadi di tempat saya itu namanya di Komplek Budi Agung, itu luar biasa memang. Dan ini toleransinya, kehidupan warga itu sudah oke dari dulu seperti kita di Medan. Gitu. Jadi kalau di tempat lain masih terkaget-kaget, misalnya orang non-Muslim menyerbu duluan belanja takjil gitu, ya kan? Iya, benar. Di tempat kami ini menariknya, yang jualan takjil itu warga-warga keturunan Tionghoa, ya kan? Itu. Jadi udah biasa, mereka jualan di depan masjid gitu, ya kan? Dijamin halal itu ya. Dan itu sudah menjadi tradisi dan terbiasa. Nah, pemirsa, demikian tadi ya penjelasan dari Abah Hadi Priyono begitu tentang pelaksanaan Tadarus Cinta Ramadan begitu. Maka perbincangan kita pun Ustadz Faizul dan Bu Khairani sampai di sini gitu ya. Jadi semoga puasa kita terus lancar ya,
sampai meraih kemenangan. Nah, sampai meraih kemenangan gitu ya. Semoga kita semua tetap sehat walafiat. Nah, sebelum kita tutup, mungkin closing statement dari Ustadz Faizul untuk pemirsa dan dari Rani juga untuk pemirsa. Silakan. Ku mulai membacanya. Tak bisa. Gagap, gugup, menjelma, dan salah. Ku mulai lagi membacanya bersama mereka. Masih salah. Diam dan diam sembari menyimak dengan rasa malu. Tapi terpaksa. Masya Allah, kawan-kawan baca dengan merdunya. Hari itu, betapa besar penyesalan saat kanak-kanak. Ngaji malam bermain, ngaji madrasah bermain saja. Ku datangi titik gantung, beli jus amma. Kuulang dari awal, Latin Arab, terus Latin Arab, sampai hafal huruf hijaiyah. Kusambung perkata, terus ku baca, dan kusambung lagi ke satu ayat. Setiap hari tanpa henti di kos-kosan, bertanya dan berguru tanpa malu, dan kuulang terus sampai sekarang. Alhamdulillah. Dunia berputar. Si ragil comelku mau mendengar dan belajar membacanya. Al-Quran, kalam ilahi dia baca dan dia hafal. Hampir selesai. Insya Allah kan selesai. Senandung Al-Quran ku nyanyikan. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran, jadikan ia imam, cahaya petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkan kami tentang apa yang kami lupa, dan ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Kurniakan kami untuk dapat membacanya sepanjang malam dan sepanjang siang. Jadikan ia perisai kami, wahai Tuhan semesta alam. Senandung itu pun dirutinkan setelah membacanya. Terima kasih. Yeah. Pemirsa, demikian acara kita rubrik budaya Mimbar TV Koran Mimbar Umum. Kerabat kerja, Pemimpin Umum Bapak Muhammad Asbi Al-Faus Lubis, penanggung jawab Bapak Jalaluddin, pemimpin redaksi Bapak Ngatirin, teknisi Rizky dan Jain, saya sendiri selaku pembawa acara Suyadisan, mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Faizul dan Khairani, juga kepada pemirsa sekalian dimanapun berada. Sampai bertemu pada edisi berikutnya. Salam seni budaya Indonesia. Horas, majua-jua, anjua-jua, yahobu, ahoy. Oi di sana, salam paba, matur nuwun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.